kita akan lanjut. Afwan Bun, saya jeda sebentar ya. Saya mau ini apa namanya? Ada yang mau safar. Sebentar, saya jeda sebentar. Mesti oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan masuk ke ayat selanjutnya, yaitu ayat 7 sampai sekiannya. Setelah sebelumnya, kemarin, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Allah ini mempertanyakan kenapa kok manusia ini bisa berbuat durhaka kepada Allah, padahal Allah yang menghidupkan dia, menciptakan dia, terus memprovide segala kebutuhan hidupnya. Nah, di ayat 7, ini Allah pengen menegaskan lagi betapa Allah ini alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi yang khalaqaka menciptakanmu, fasawwaka lalu menyempurnakanmu, fa'adalak dan menjadikan penciptaanmu seimbang. Ya. Jadi Allah ini sudah menyempurnakan kita gitu, diciptakan dengan sedemikian sempurnanya. Bayangkan di saat ciptaan-ciptaan Allah lainnya, hewan-hewan itu semuanya itu berjalan dengan kaki 4 atau lebih, ya. Ada yang bisa berjalan pakai 2 kaki, tapi nggak bisa tegak lurus seperti manusia. Ini yang disebut monyet, itu kan dia bisa pakai 2 kaki ya, tapi dia nggak bisa jalan sempurna seperti manusia. Makanya sempat Darwin ini menyebutkan bahwa monyet ini sebetulnya nenek moyangnya manusia. Kalau nenek moyangnya manusia adalah monyet, kenapa monyet sekarang masih ada gitu. Terus berarti Nabi Adam ada di mana ininya gitu. Nah, lihat, dan ini juga yang membuat akhirnya sekarang orang-orang itu sudah mulai teori Darwin ini sudah mulai diabaikan. Soalnya kalau dulu masih ingat nggak sih waktu kita masih sekolah yang generasinya barengan saya nih ya, dulu itu bahkan teori Darwin itu semacam dipaksakan di sekolah kan. Jadi kita semua harus paham, harus meyakini bahwa manusia itu asalnya dari monyet. Makanya tidak hanya di pelajaran biologi yang ada teori Darwin, tapi juga ada di pelajaran sejarah ya. Makanya disebutkan bahwa dulu nenek moyang manusia ini ada dari mulai monyetnya masih merangkak, terus lama-lama berdiri, lama-lama jadi Pithecanthropus erectus, ya. Terus akhirnya lama-lama jadi manusia seperti sekarang. Nauzubillah min zalik. Tapi alhamdulillah sekarang banyak yang punya argumen, akhirnya teori itu tidak dipaksakan lagi di sekolah-sekolah, gitu kan. Oke. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah mengatakan bahwasanya Dia telah menjadikan bentuk manusia adalah bentuk yang sangat sempurna dan seimbang. Tidak ada makhluk seperti manusia yang memiliki organ-organ tubuh yang serasi. Ya. Makanya oleh karena itu ya, apabila kita ingin mengetahui bagaimana organ-organ tubuh kita bekerja, maka tanyakan kepada dokter. Masya Allah, bagaimana kerja jantung dalam memompa darah, bagaimana kerja paru-paru dalam mengolah itu karbon dioksida oksigen yang diterima, yang dihirup oleh manusia, kemudian diolah menjadi karbon dioksida, begitu. Terus bagaimana cara kerja retina mata sehingga manusia bisa melihat dengan jelas, gitu kan. Bagaimana apa yang terjadi kalau retina mata tidak bisa berfungsi dengan baik, makanya akhirnya pakai kacamata dengan seperti saya gitu kan, tidak bisa melihat jauh, atau dia tidak bisa melihat dekat, atau dia tidak bisa melihat lurus kayak gitu. Nah itu Masya Allah, itu bagaimana Allah menciptakannya dengan begitu sempurna dan seimbang dan semuanya dalam bentuk yang indah. Ya, kenapa Allah menciptakan matanya kok ditaruhnya di atas, di wajah? Kenapa wajah dibuat seperti ini gitu kan? Kenapa
ada tangannya di atas, kakinya lebih posisinya di bawah. Itu semua dengan perencanaan yang matang. Begitu sempurnanya Allah menciptakan manusia sampai waktu Allah akhirnya oh ya, karena manusia ini adalah satu-satunya makhluk ciptaan Allah itu yang dibuat sendiri pakai tangannya Allah. Kalau yang lain itu cuman ada api, langsung kun fayakun. Ada ada cahaya, langsung kun fayakun. Sedangkan kalau manusia ini Allah sendiri yang memilih tanah lempungnya. Ya wallahu a'lam bishawab, bagaimana tanahnya itu dicari. Tanahnya dipilih, terus dibentuk menjadi Adam itu pakai tangannya Allah sendiri. Ya, ini yang mesti diimani adalah tangannya Allah tentu saja berbeda dengan tangannya manusia. Kenapa? Nah, kita tahu kalau kalau mobil yang bikin mobil itu apa? Pabrikan yang bikin, dan di mobil itu berbeda bentuk ya dengan yang buatnya kan. Nah, seperti itu juga Allah dengan manusia. Jadi kalau Allah dibayangkan seperti apa bentuknya, Allah alam bisa pasti dia berbeda dengan makhluknya. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Pokoknya berbeda. Terus makanya walaupun pengetahuan sekarang sudah bisa ada cloning ya. Karena udah lama sih teknologi cloning yang katanya bisa menciptakan sesuatu tanpa harus melalui proses yang alami. Ya, misalnya menciptakan domba mirip dengan induknya tanpa adanya perkawinan dan lain sebagainya. Tapi tetap aja itu tidak akan bisa tanpa seizin Allah. Ya, tidak akan bisa tanpa seizin Allah. Bahkan untuk operasi-operasi tertentu semacam kayak kalau sekarang kan ada ya untuk mereka ulang merekonstruksi mata yang sudah rusak, yang minusnya mungkin sudah tinggi sekali, itu bisa direkonstruksi ulang lewat operasi lasik gitu kan. Apakah operasi lasik itu akan mengembalikan mata ke bentuk yang sempurna seperti sebelumnya? Tentu saja tidak. Masih ada kekurangan ya. Sesempurna-sempurnanya masih ada kekurangan dan ada efek samping. Ya, walaupun katanya bisa mengembalikan mata menjadi normal, tapi ternyata masih ada efek sampingnya. Bisa aja operasinya gagal dan akhirnya bukannya penglihatannya kembali, malah dia kehilangan penglihatan sama sekali. Gitu. Jadi alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang menciptakanmu lalu menyempurnakanmu dan membuatmu seimbang. Oke. Ayat 8. Ayat 8-nya fi ayyi suratim ma syaa rakkabak, fi dalam bentuk dalam bentuk apa saja, fi ayyi dalam apa, suratin bentuk, dalam bentuk apa saja, masya'a yang dikehendaki, rokabak dia menyusun tubuhmu. Fi ayyi suratin masya'a rokabak, fi ayyi suratin masya'a rokabak, dalam bentuk apa saja yang dikehendaki dia menyusun tubuhmu. Maksudnya apa? Allah ini menyusun rupa kita sesuai dengan kehendak Allah. Jadi bukan kehendak kita. Bukan kehendak orang tua kita. Kita tidak bisa mengatur punya anak yang memiliki rupa tertentu ya. Misalkan bapaknya kulitnya hitam, ibunya berkulit putih, terus maka anaknya maunya pengen kulit putih semuanya, nggak bisa. Anaknya bisa saja berkulit hitam maupun berkulit putih, tergantung. Kalau di pelajaran biologi itu ada teori hereditas ya, jadi keturunan. Jadi kalau misalkan nanti dihitung-hitung itu bisa dijelaskan secara ilmiah juga fenotip dan genotip. Jadi kalau di gen ayah itu dia punya DNA-nya itu XY, XY. Sedangkan kalau ibu itu punya DNA-nya XX, punya DNA-nya XS. Jadi secara itu aja kita udah tahu bahwa yang menurunkan DNA garis keturunan laki-laki atau perempuan itu ditentukan justru dari garis ayah, bukan dari garis perempuan. Justru makanya salah banget kalau ada laki-laki yang dia itu saking pengennya punya anak laki-laki karena anaknya perempuan semua, dia sampai ganti istri.
sampai ganti istri. Enggak. Karena biar bagaimanapun itu gen ditentukan, kalau ini menurut penjelasan ilmiah ya, walau penjelasan ilmiah, gen keturunan itu ditentukan dari DNA si ayah, bukan dari DNA si ibu justru. Mayoritasnya seperti itu. Makanya kalau dilihat biasanya kemiripan fisik itu lebih ditentukan sama si ayah, bukan sama si ibu. Salah banget kalau ada laki-laki yang memilih calon istri justru dilihat dari kecantikannya saja. Percaya atau tidak, ternyata kalau menurut menurut ilmiahnya, justru yang diturunkan dari seorang ibu itu bukan fisiknya. Justru bukan fisiknya. Fisiknya itu hanya menyumbang sedikit ya, kalau dari perhitungan presentasi dari fenotip genotip gitu kan. Yang menurunkan fisik itu sebagian besar disumbang oleh ayah. Sedangkan ibu itu menurunkan intelijensia. Jadi makanya sebetulnya kepintaran seorang anak itu justru banyak ditentukan oleh si ibu, oleh kepandaian si ibu. Nah, sedangkan kalau fisik itu ditentukan oleh dari keturunan dari laki-laki, dari si ayah. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah teori ininya ya, teori ilmiahnya. Gitu. Jadi bahkan dalam kasus anak kembar sekalipun tidak ada manusia yang sama persis di alam semesta ini kan. Sekalipun anak kembar, sekalipun kembar siam itu nggak sama. Entah itu mukanya juga kadang-kadang kalau misalkan pun sama, dia punya kepribadian yang jauh berbeda sama sekali. Gitu. Pasti ada perbedaan-perbedaan. Tapi yaitu dia fi ayyi suratim ma syaa rakkaba. Fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu. Jadi Allah sudah menciptakan kita dalam keadaan yang sesempurna mungkin. Sesempurna mungkin menurut porsinya masing-masing. Gitu kan. Jadi kalau misalkan bilang, aduh, ada orang yang, makanya kenapa dalam Islam ya, merubah bentuk, rekonstruksi wajah tanpa ada ini ya, misalkan kalau kecelakaan gitu kan, direkonstruksi wajahnya is okay, nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau dia udah sempurna, terus dia mau direkonstruksi ulang yang tadinya itu pesek mau dijadiin mancung, itu sudah menyalahi penciptaannya Allah, itu jadinya dosa. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan sesempurna mungkin. Percaya atau tidak, orang-orang yang aslinya itu pesek, tiba-tiba dia dioperasi menjadi mancung, ya operasi mancung. Kalau mancungnya sempurna ya, mungkin ya dia mungkin biaya ininya lebih mahal gitu, nggak cuma disuntik silikon. Jadi kan pernah lihat kan orang-orang yang hidungnya itu dioperasi, dia mungkin cuma disuntik silikon ya, harganya memang lebih murah gitu. Jadi hidungnya itu lama-kelamaan bukannya jadi mancung, malah jadi kayak hidung badut gitu, jadi kayak ya gitulah. Nah ada beberapa orang yang banyak orang yang dia tuh hidungnya jadi cantik banget memang, jadi mancungnya tuh mancung istilahnya kayak sempurna gitu. Tapi ternyata tidak sesempurna itu. Mereka mengakui bahwa ternyata mereka jadi susah untuk bernafas. Bayangkan, space hidung yang tadinya lebar tiba-tiba disempitkan karena ya space-nya disempitkan biar jadi mancung, akhirnya dia jadi susah untuk bernafas. Gitu. Itu membuktikan bahwa sebetulnya Allah ini sudah menciptakan sesuai dengan pada porsinya loh. Nggak ada yang salah dari ciptaannya Allah. Ini kita bisa lihat lagi di surah Al-Mulk ya, di ayat 3 sampai 4 sampai kita disuruh memperhatikan lagi mana adakah yang tidak sempurna dari ciptaannya Allah? Adakah yang tidak sempurna gitu? Ditanya-tanya terus. Bahkan pada orang-orang yang berkebutuhan khusus yang dibilang orang-orang banyak, mayoritas orang itu tidak normal katanya gitu. Ternyata mereka memiliki standar yang berbeda. Bagi orang
tunanetra, buta, mungkin dia tidak bisa melihat dengan matanya, tapi dia bisa melihat dengan apa ya? Melihat dengan pendengarannya. Pendengarannya itu jauh lebih tajam dibandingkan pendengaran kita yang bisa melihat. Gitu. Makanya kan mereka tetap bisa jalan. Tetap bisa jalan, nggak nyasar, dan mereka punya indera peraba yang lebih tajam dibandingkan kita yang normal. Gitu. Jadi sebetulnya siapa yang tidak normal? Mereka mungkin tidak bisa melihat, tapi dia bisa melihat dengan cara yang berbeda. Anak-anak berkebutuhan khusus juga, misalkan yang autis, mereka mungkin terkesan dianggap orang banyak itu tidak normal, tapi sebetulnya anak-anak autis ini justru mereka punya kepandaian yang luar biasa, masya Allah, kepandaian luar biasa. Jadi mereka tuh lebih detail, gitu kan. Terus pokoknya sekeren itulah, dan itu tidak bisa ditiru sama anak-anak yang katanya normal. Gitu. Jadi fi ayyi suratim masya'a rakkabak. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, dia menyusun tubuh. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla bal, sekali-kali jangan begitu. Ya, sekali-kali jangan begitu, bahkan tukadzibuna, kalian mendustakan biddin, hari pembalasan. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali jangan begitu, bahkan kalian mendustakan hari pembalasan. Ya, ini Biddin, Yaumuddin adalah salah satu nama hari kiamat. Jadi nama hari kiamat ini banyak. Ada Al-Waqi'ah, ada Al-Qari'ah, ada Al-Haqqah, ada Al-Ghasyiyah, ini sama-sama hari kiamatnya. Yaumuddin ini spesifiknya kepada hari pembalasan. Ya. Kenapa dinamakan hari pembalasan? Karena pada hari tersebut semua umat manusia akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka adapun bagi orang yang mengerjakan kebaikan seberat darah akan ditampakkan. Begitupun orang-orang yang mengerjakan kejahatan walau seberat darah maka akan ditampakkan. Nah, ini juga sama seperti ini ya. Waktu kita daurah. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya. Wa anna sa'yahu sawfa yura, bahwa sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Tsumma yujzahul jazaa'al awfa, kemudian dia akan diberi balasan atas amalnya itu dengan balasan yang paling sempurna. Gitu. Jadi tidak ada yang sia-sia dari semua yang semua yang kita lakukan. Tidak ada yang sia-sia dari apapun yang kita lakukan. Itu semua akan dibalas. Ya. So, akan dibalas sama Allah di yaumil akhir. Nah, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya untuk membuktikan eksistensi hari kiamat bisa ditunjukkan dengan logika. Ya. Ini Allah menciptakan manusia dengan berbagai model. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kuat, ada yang lemah, ada lelaki, ada perempuan. Dari situ tuh terjadi beberapa variasi perbuatannya. Ada yang suka berbuat zolim, ada yang baik, ada yang menzolimi, ada yang dizolimi, dan seterusnya. Nah, apakah semua ini tidak akan ada perhitungannya? Kenapa Allah membuat bermacam-macam beda? Gitu. Yaitu tadi ada yang baik, ada yang jahat, ada yang kaya, ada yang miskin, dan lain. Kenapa Allah buat berbeda-beda? Kalau tidak ada perhitungannya. Kalau misalkan tidak ada perhitungannya, kenapa nggak dibuat sama aja semuanya? Semuanya baik, seluruh dunia ini baik, nggak ada yang jahat. Seluruh dunia ini setia, nggak ada yang suka berkhianat. Gitu. Seluruh dunia ini mampu, nggak ada yang miskin. Ya, kenapa Allah tidak membuat seragam aja?
Nah, kan makanya ini kan secara akal tidak mungkin, karena berarti segala sesuatu yang diberikan Allah ini ada pembalasannya, ada perhitungannya. Allah juga tidak akan membiarkan semua orang dengan berbagai macam ragam amalan dibalas dengan balasan yang sama. Makanya itu Allah Maha Adil. Ya. Jadi semuanya beda nanti, tergantung dengan apa yang dia lakukan. Ya, makanya bagi orang yang beriman, mau miskin mau kaya, mau punya anak ataupun tidak punya anak, mau dia punya jabatan ataupun tidak punya jabatan, itu bagi orang yang beriman itu sama aja. Kenapa? Karena sama-sama itu amanah. Karena sama-sama akan dimintai pertanggungjawaban. Orang-orang yang tidak punya harta berlimpah, dia akan dipertanggungjawabkan waktunya itu buat apa saja. Toh dia sudah tidak punya usaha yang menguras waktu dia, menguras pikiran dia berhari-hari, maka waktu dia digunakan untuk apa? Ya. Bagi mereka yang kaya raya, mereka akan dihisapnya adalah bagaimana dia mempergunakan uangnya. Apakah uangnya digunakan untuk kebaikan? Apakah digunakan untuk maksiat? Jadi sama aja. Bahkan mungkin kalau patokannya begini, sama-sama beriman, orang-orang yang miskin lebih punya kesempatan yang besar untuk bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak banyak yang dimintai pertanggungjawaban dari hartanya. Hartanya cuma dikit. Misalkan gajinya qadarullah, penghasilan per bulannya tidak sampai 3 juta. Apa yang bisa dibelikan dengan 3 juta? Sedangkan untuk orang-orang kaya, 3 juta itu mungkin hanya untuk sekali makan. Untuk sekali makan. Untuk sekali makan ya, Bu. Ini kayak sekarang tuh lagi, sekarang udah nggak terlalu hits ya. Mungkin ya beberapa bulan belakangan itu ada itu lagi apa hits yang di Jakarta yang makan sambil terbang di atas. Itu sekali makan itu kan minimal itu hampir 3 juta per orang. Gitu. Nah, orang-orang yang kaya, dia hartanya ya itu dia digunakan untuk ya lebih banyak spending-nya dibandingkan kita mungkin yang tidak punya banyak uang. Nah, nanti orang-orang yang kaya itu akan dimintai pertanggungjawaban, "Ih, kenapa kamu begini, kamu kenapa begitu? Kenapa beli ini, kenapa beli itu? Kenapa uangnya buat apa aja?" Makanya banyak orang yang masuk neraka karena kenapa? Karena mereka mutsrofin, itu di surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah. Karena banyak orang yang masuk neraka justru karena dulunya dia banyak bermewah-mewahan. Bermewah-mewahan. Ya. Dia masuk neraka ya karena kanu qabla dzalika mutrafin. Dulunya mereka itu mutrafin, bermewah-mewahan. Dia nggak tahu, saking banyaknya uang, makanya dia beliin buat apa aja. Beliin buat apa aja ya karena apa? Ya mereka ya karena berlimpah gitu kan. Sedangkan kalau yang nggak punya uang ya udahlah ya. Uangnya cuma segitu, cuma mentok buat beli makan tok. Ya dia gunakan untuk makan, untuk menyambung hidup. Sedangkan kalau orang yang berlebihan uangnya, kadang-kadang tuh kebingungan untuk buang uangnya kemana. Makanya orang-orang yang banyak terjebak, banyak yang masuk neraka justru orang-orang kaya ya, mereka terjebak untuk uangnya udah banyak, tapi masih aja kepengen untuk menggandain uangnya lewat bisnis-bisnis yang tidak syar'i gitu kan, lewat bisnis-bisnis yang tidak syar'i karena tujuannya biar gimana nih duitnya biar tambah banyak. Atau karena dia duitnya banyak, maka dia mainnya kemana? Mungkin dia lagi suntuk, maka dia ke klub, beli minuman keras. Dan ternyata minuman keras itu juga tidak murah ya. Tidak murah. Ya, dan insya Allah sebetulnya ya, orang-orang yang tidak mampu ini akan terjaga dari membeli hal-hal yang nggak penting. Itu kan. Kalau dia masih memaksakan diri, maka biasanya dia akan gimana caranya mencari uang lebihan kan, mencuri atau merampok dan lain sebagainya. Gitu kan. Sebetulnya kalau orang yang nggak punya harta berlimpah dan dia biasa-biasa aja, nggak kepengenan, insya Allah justru selamat hidupnya. Selamat. Oke. Ya tadi
Kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali jangan begitu, bahkan kalian mendustakan hari pembalasan. Di ayat 10 Allah bilang, wa inna alaikum lahafidhin. Wa inna, dan sungguh, alaikum, bagi kamu, lahafidhin. Lahafidhin, ada malaikat-malaikat yang hafidhin, mengawasi amalanmu. Wa inna alaikum lahafidhin. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang menjagamu, yang mengawasimu. Hafiz. Hafiz itu sebetulnya menjaga. Jadi kalau ada hafiz, hafizah, itu bukan penghafal Quran artinya. Artinya penjaga Quran. Yang menjaga. Kenapa dia disebut penjaga? Karena dia hafiz dan hafizah, insya Allah hari-harinya dipenuhi dengan murojaah. Ya. Jadi yang dilihat sama Allah itu progresnya. Ya, kalau dia sampai akhir hayatnya meninggal dalam keadaan sering bermurojaah, walaupun mungkin hafalannya tidak sampai 30 juz, insya Allah Allah tempatkan dia sebagai keluarganya Allah. Dia tempatkan sebagai keluarganya Allah. Ya, keluarganya Allah, dia bareng-bareng sama hafiz-hafizah yang lain. Ya. Punya keutamaan seperti mereka. Dan sebaliknya, orang-orang yang udah hafal Quran 30 juz, tapi kemudian qadarullahnya Allah membolak-balikan hatinya sehingga dia terlepas, futur, akhirnya dia tidak murojaah lagi, terus qadarullahnya meninggal dalam keadaan itu, ya dia tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang hafizah. Insya Allah bunda-bunda dengan hafalan yang tidak banyak ini, tapi bunda tetap istiqomah untuk murojaah, insya Allah bunda sekalian ini akan jadi keluarganya Allah kalau Allah memanggil kita dalam keadaan masih sesemangat ini. Ya, wa inna alaikum lahafidhin, dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi kamu. Ya, jadi kita semua ini sudah diawasi oleh malaikat-malaikat. Ya, ada malaikat-malaikat yang mengawasi kita, yang mencatat amal baik, amal buruk. Ya, kata Allah di ayat 11, kiraman katibin, yang mulia, maksudnya malaikat-malaikat ini mereka mulia, yang katibin, mencatat perbuatanmu. Kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu. Kata Allah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi seluruh apa yang kita lakukan, baik itu perkataan, penglihatan, lirikan, mata, semua akan dicatat oleh Allah. Ya, kenapa Allah menyifati malaikat ini malaikat yang mulia? Karena biar apa? Biar kita tuh punya rasa malu terhadap malaikat apabila kita hendak bermaksiat. Ya. Kita punya rasa malu kalau kita tuh mau buat maksiat. Jadi Allah itu malaikat itu selalu ada di sekitar kita. Nah, sekitar kita. Masalahnya juga, ini Allah ini maha baik sih. Allah ini maha baik. Walaupun Allah itu maha tahu apa semua yang kita lakukan, tapi qadarullahnya, kerennya Allah ini, Allah tuh tidak suka membongkar aib kita. Bayangkan kalau misalkan setiap berbuat dosa kita menimbulkan bau, maka niscaya tidak ada seorang pun yang mau duduk di dekat kita karena saking baunya kita oleh dosa-dosa kita. Nah, Allah ini penutup aib. Jadi kalau bunda-bunda punya dosa apapun itu, nggak usah dikasih tahu, walaupun misalkan udah hijrah tuh ya, terus masih dikasih tahu gitu, masih dikasih tahu ke orang-orang yang ke teman kita, walaupun sedekat apapun, even itu suami, kalau kita punya aib maksiat di masa lampau, udah tutup aja, karena Allah sudah apa ya, sudah menutup aib kita, ngapain kita bongkar-bongkar. Kebanyakan orang justru dosanya semakin berkali lipat bertambah karena dia membongkar aibnya sendiri. Gitu. Jadi kalau bunda punya aib apapun itu tutup aja. Biarlah itu jadi rahasia kita dengan
para malaikat dan Allah. Insya Allah, kalau kita bersungguh-sungguh untuk mohon ampun kepada Allah, Allah akan ampuni dosa kita. Allah akan tutup aib kita, bahkan nanti di padang mahsyar waktu kita dihisap, sekalipun kita dikuliti semua dosa-dosa kita, Allah tidak tidak menampakkan secara terang-terangan kepada seluruh orang. Jadi di blur gitu kan. Jadi cuman yang tahu ya cuman malaikat sama Allah aja. Ya, jadi intinya sih kita semua itu adalah pendosa sebetulnya, tapi dosanya berbeda-beda. Ya, makanya nggak usah ngurusin dosa orang lain. Kadang-kadang semut di seberang lautan tuh kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Kayaknya dosanya orang itu kelihatan banget ya. Tapi dosa kita yang segede itu nggak kelihatan buat kita. Enaknya kayak menjudge orang lain. Padahal itu nggak boleh. Secara ininya juga, seandainya kita nanti melihat saudara kita, teman kita itu melakukan dosa, adab kita sebagai sesama muslim itu cukup nasihati, tapi nasihatinya itu japri, nggak di muka umum, japri, sampaikan kenapa dia ini. Ya, perkara dia itu mau menuruti apa yang dikatakan bunda atau tidak, ya udah, itu hak prerogatif Allah. Liman syaa minkum ayastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Jadi itu hak prerogatifnya Allah. Nah, jangan sekali-kali bunda itu kayak ini loh. Kayak apa ya? Ada orang berbuat dosa. Misalkan, for example, ada orang misalkan selingkuh lah. Selingkuh kan kelihatan secara kasat mata banget gitu ya. Buat orang-orang yang kurang kerjaan. Nah, cukuplah nasihati saja. Tidak perlu benci berlebihan kepada orang itu. Jadi yang dibenci itu adalah perbuatannya, bukan orang yang melakukannya. Kenapa? Ternyata itu ada syariatnya, ada hadisnya bahwa kalau kita hati-hati, kalau kita membenci orang karena dosanya. Jadi yang dibenci itu orangnya. Kan ada orang, dia tuh gini ya, dia tuh kayak gini banget gitu, kayak sampai jijik banget gitu. Hati-hati, nanti itu akan berbalik ke kita. Dosa itu, na'udzubillah min dzalik, akan berbalik ke kita. Makanya kalau kita mengetahui ada orang berbuat dosa, cukuplah sampai di situ aja. Kita ngelihat, sampaikan ke orang itu, kamu tuh nggak boleh kayak gitu, nanti gini. Gitu. Nggak perlu kita sampaikan ke teman-teman kita yang lain, sehingga jadi kayak gibah berantai, terus akhirnya menularkan kebencian kita kepada orang lain, itu jadi lebih parah lagi. Terus jangan heran kalau na'udzubillah min dzalik suatu hari nanti dosa itu akan berbalik ke kita. Kalau tidak berbalik ke kita, mungkin akan kena ke anak keturunan kita. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati dengan ini ya. Kadang-kadang orang tuh suka gampang banget mengejudge orang, dia tuh gini, dia tuh ternyata perempuan simpanan gitu. Ibu-ibu nih memang ini ya, karena kebetulan qadarullahnya diberikan Allah kemampuan verbal yang berkali lipat dibandingkan laki-laki, jadi gatel banget kalau nggak ngomong. Gitu. Hati-hati dong. Hati-hati, jangan sampai dosanya orang lain jadi jadi ke kita gitu kan. Kita kan nggak tahu nih nanti masa depan kita seperti apa. Nauzubillah min dzalik, wallahu a'lam bishawab. Gitu. Yang penting kalau ada orang berbuat dosa itu jadi reminder buat kita. Jangan sampai anak turunan kita kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Gitu. Cukup aja gitu. Nggak usah pakai kita sebarkan aib dia ke orang-orang lain. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya'lamuna ma taf'alun. Pokoknya para malaikat dan Allah ini Maha mengetahui apa yang dilakukan sama kita. Apa yang dilakukan sama kita tuh dia tahu banget. Ya, tahu. Terus makanya kalau kita beriman dengan sebenar-benarnya iman, ini akan berpikir berkali-kali lipat kalau kita mau berbuat maksiat.
Bunda juga gini ya, manusiawinya manusia. Itu manusia kan memang dibekali oleh hawa nafsu ya. Hawa nafsu. Nah, manusiawinya manusia adalah manusia akan memperturutkan hawa nafsunya. Ya, kayak misalkan lapar. Manusiawinya manusia dia akan mencari makanan yang memuaskan nafsunya. Pokoknya kenyang, tapi kenyangnya tidak hanya kenyang, tapi makanya orang itu kan makan untuk makan aja repot ya. Sebetulnya kan makan itu kan hanya untuk memuaskan rasa laparnya kan, biar dia kenyang. Aslinya makan apa aja bisa kan? Nasi sama kecap aja sebenarnya udah cukup ya untuk mengenyangkan. Tapi dengan adanya hawa nafsunya manusia, makanya dia kebetulan dia ada uangnya ya akhirnya dia beli makanan-makanan yang wah, yang harganya mahal. Harganya mahal. Apakah ada bedanya dengan makan mahal dengan makan murah dalam segi level untuk memuaskan rasa laparnya? Tidak, sebetulnya enggak. Ya, yang membuat dia kenapa dia lebih memilih ya untuk skala standar ya. Mengapa dia lebih memilih KFC beneran dibandingkan ayam goreng pinggir jalan? Karena dia memenuhi hawa nafsunya ya hawa nafsunya untuk pengen makanannya itu higienis. Itu kan hawa nafsu juga kan. Sebetulnya dia pengen higienis atau apa dia ini juga. Padahal kan aslinya yang di pinggir jalan tuh juga nggak jorok-jorok amat sih, gitu kan beberapa. Terus kenapa dia pilih makanan yang lebih mahal? Karena dia pengen gengsi. Atau for the sake of content. Gitu kan. Dia sengaja biar buat konten, cakep nih. Kayak gitu. Nah, itu memperturutkan hawa nafsu. Boleh nggak kayak gitu? Ya, fine kalau itu ya tergantung dari niatnya. Fine kalau dia hanya untuk memenuhi supaya biar lebih bersih, gitu. Biar lebih bersih. Terus buat variasi makanan lah. Kebetulan ada rezeki halal dan yang dibeli halal dan dia tidak menyakiti siapapun dengan memakan makanan itu. Oke, nggak apa-apa. Terus pada level tertentu hawa nafsu seseorang orang itu, makanya yang tadi innahum kanu qabla dzalika mutrafin, orang-orang yang sangat kaya itu mereka level hawa nafsu untuk makannya tuh udah hedon lagi. Bunda tahu bahwa ada ternyata di beberapa restoran itu terutama pas waktu Imlek ya, nggak tahu kalau pas lagi Imlek ada nggak ya, itu ada yang menawarkan signature dish makanan yang ditaburi sama bubuk emas. Ditaburi bubuk emas loh, emas beneran loh. Gitu. Harganya tentu saja mahal. Ini untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang ingin memenuhi hawa nafsunya untuk kelihatan keren. Wow, kelihatan hebat. Pencapaian gitu kan. Gitu. Nah, itu lagi kan. Juga dengan tas juga kan. Ada orang yang fungsi tas apa sih? Untuk menaruh sesuatu kan. Untuk menaruh sesuatu gitu. Ada yang harganya murah, ternyata dengan di bawah 100.000, 50.000 juga ada. Ada yang harganya sampai miliaran. Terus boleh nggak sih kita pakai tas yang harganya mahal, miliaran, gitu kan? Ingat, apapun keputusan dari seorang beriman itu harus keputusannya jangka panjang. Keputusan jangka panjang maksudnya apa? Kalau dia melakukan itu, apakah ya pokoknya kalau dia melakukan itu, membeli sesuatu itu, kira-kira kalau suatu hari nanti ditanya di padang mahsyar sama Allah dan para malaikat, apakah dia bisa menjawab? Buat apa gunanya? Kan karena semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Kadangkala ada orang yang dia sebetulnya tasnya nggak mahal-mahal amat, cuma tasnya banyak, semua warna ada. Nah itu mungkin hisapnya akan lebih parah, akan lebih banyak dibandingkan orang yang dia punya satu tas Hermes, harganya mungkin 1 M gitu kan. Tapi dia cuma punya satu. Dia pakai itu ke pasar, dia pakai ke masjid, dia pakai apa, dan kebetulan tas Hermes-nya itu dari kulit yang halal gitu kan, kulit sapi. Atau ya bukan kulit yang haram, bukan kulit babi. Dan uangnya yang digunakan itu uang halal
terus dia tidak punya kewajiban yang harus dipenuhi, makanya dia bisa punya itu, dan dia tidak ada maksud untuk pamer ya, karena dia pengen punya, aku pengen punya satu tas yang awet lah, bisa dipakai kemana aja dan oke dipakai kemana aja. Jangan-jangan yang lebih berpotensi untuk masuk neraka adalah orang yang punya tasnya harganya murah tapi banyak, dibandingkan orang yang tasnya itu cuman satu tapi harganya mahal banget. Nah, gitu. Jadi semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya'lamuna ma taf'alun. Dua lagi ya, ini soalnya gampang, insyaallah. Innal abrara lafi na'im. Inna sesungguhnya al abrara orang-orang baik lafi na'im berada dalam kenikmatan. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang baik berada dalam kenikmatan. Orang-orang baik ini akan berada dalam kenikmatan. Tidak hanya kenikmatan di akhirat. Di dunia pun dia sudah akan diberi kenikmatan yang luar biasa. Ingat, hal jazaul ihsani illal ihsan. Ar-Rahman ayat 60 tuh. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan pula. Ya. Orang baik itu akan dibalas kebaikan juga sama Allah. Walaupun dia bukan orang muslim, bukan orang Islam. Dia tetap akan dibalas kebaikan sama Allah. Ya. Makanya kenapa banyak orang-orang yang ini, apa sih namanya? Dia itu sebetulnya kafir, tapi dia dia kafir, tapi dia baik sama masyarakatnya. Kebetulan hartanya bertambah-tambah terus disayangi juga sama masyarakat sekitar. Itu bukti dari balasan Allah. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Orang-orang Chinese terutama, mereka percaya kalau mereka banyak sedekah, terutama pada saat Imlek, maka hartanya akan bertambah berkali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi pada Imlek tahun depan dia akan lebih banyak. Makanya mereka setiap Imlek itu berlomba-lomba untuk sedekah. Karena dia percaya, memang benar. Allah akan balas kebaikannya dia dengan kebaikan pula, tapi kebaikannya hanya kebaikan untuk dunia saja, tidak kebaikan untuk akhirat. Ya. Alladzina kafaru wa saddu 'an sabilillahi adalla a'malahum. Orang-orang kafir itu akan terhalang dari rahmatnya Allah dan amalannya itu adalla a'malahum, akan dihapuskan amalannya. Jadi tidak ada amalan dia sebaik apapun yang akan nyampe ke akhirat. Tidak akan menambah catatan amal kebaikan dia. Makanya nanti yang masuk ke padang mahsyar sebetulnya yang dihisap itu adalah khusus untuk orang yang beriman. Even dia punya setitik iman, pokoknya orang beriman lah. Mau dia beriman secara sungguh-sungguh atau dia munafik kan masih ada iman ya sebenarnya, atau fasik. Itu disisakan gitu. Jadi sebelum masuk ke ini dipisahin wamtazul ayyuhal mujrimun. Jadi dipisahkan, yang orang-orang kafir itu udah langsung masuk neraka. Udah, nggak ada dihitung-hitung lagi. Sedangkan orang-orang yang beriman, ya walaupun dia masih ngeyel-ngeyel, masih munafik, masih bermaksiat atau apa, itu yang dihisap. Setelah proses penghisapan, itu nanti mereka akan melewati jembatan sirat. As-sirat. Jembatan Siratul Mustaqim lah yang kita sebut. Di bawahnya jembatan sirat itu ada neraka jahanam. Dan di ujung dari jembatan itu ada surga yang penuh kenikmatan. Nah, dan jembatan sirat itu cuman setipis setipis rambut, tipis banget. Bagaimana ada orang yang bisa jalan atau tidak? Yaitu adalah kalau yang bisa jalan di situ adalah sudah pasti orang-orang yang amalan kebaikan. Jadi pokoknya yang bisa membuat dia cepat jalannya atau tidak terjatuh itu adalah amal kebaikannya. Kalau amal kebaikannya, amal perbuatannya itu, catatan amal kebaikan itu lebih banyak, maka dia mungkin akan melintasi jembatan Siratul Mustaqim itu sambil terbang gitu. Ada yang sambil berlari, ada yang sambil jalan. Ini ada di hadis sahih juga. Ada yang sambil merayap ngesot. Dan banyak juga yang jatuh ke bawah. Ini yang disebut Allah, semua akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan.
Nah, orang-orang baik nggak usah nunggu sampai di surga, dia sudah mendapatkan kebaikan di dunia. Coba deh, orang-orang yang baik ya, dia suka bersilaturahmi, nggak usah nunggu pahala sampai di akhirat lah. Di dunia aja dia udah disayangi sama siapapun, gitu kan. Qadarullah pas dia lagi kesempitan dibantu sama siapa gitu kan. Yang disebut koneksi. Koneksi itu juga tidak ada yang salah sebetulnya dengan koneksi. Koneksi itu link-link itu kan dibangun dari silaturahmi kan. Jadi kalau dia banyak bersilaturahmi, kenal dengan orang-orang, bisa juga jadi ada koneksi. Jadi kadang-kadang Allah itu wasilahnya dia mendapatkan kemudahan-kemudahan walaupun dari Allah juga. Itu sebetulnya keberkahan juga dari silaturahmi. Ya Allah kan sudah menjadikan tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi kalau kita rajin silaturahmi dengan siapapun, siapa tahu kita ada urusan, dimudahkan. Dimudahkan. Wasilahnya lewat itu. Gitu kan. Terus ada orang-orang yang banyak bersedekah, banyak berzakat, Allah akan balas dia, tidak hanya balasan di akhirat, juga balasan di dunia. Jadi harta itu mirip seperti air ya, aliran air, keran air. Di rumah kita, bayangkan di rumah kita, biasanya setiap rumah pasti ada toren air di atas. Toren air. Terus setiap rumah pasti ada beberapa keran. Lihat deh, setiap hari kalau ada orangnya di situ, maka keran air itu akan selalu terbuka, terus keluar. Sebanyak apapun air keluar dari keran air, sebanyak itu pula air dari bawah, dari sumber mata air kita akan naik ke toren, mengisi toren itu. Ya, makanya kalau rumah yang dihuni, insya Allah tuh torennya itu nggak gampang kotor, karena nggak gampang lumutan, karena belum sempat lumutan, air itu sudah berganti terus. Begitulah harta. Semakin dikeluarkan, semakin Allah akan menambah terus. Jadi si toren air itu tidak dibiarkan kosong. Tidak dibiarkan kosong. Nah ingat, tapi juga ini juga ya, rezeki itu tidak selalu diartikan dalam jumlah nominal uang. Bisa juga dalam bentuk kesehatan, tetangga yang baik, bestie yang baik, gitu kan. Kemudahan dalam apapun itu, anak-anak yang soleh atau lain sebagainya. Sebaliknya, bagi rumah yang kosong, coba bayangkan rumah yang kosong tidak pernah dihuni, berarti kan tidak ada yang pakai air kan. Paling yang pakai air paling satpam doang. Satpam komplek yang buka air sekali-kali minta air. Dikit. Alhasil apa yang terjadi? Torennya masih terisi, tapi karena tidak pernah berganti airnya, torennya jadi penuh dengan kotoran. Lumut dan kotoran lain-lainnya. Jadi jorok. Mungkin mungkin airnya tetap ada, tapi jadi jorok. Sama, hartanya mungkin tetap segitu aja, tapi tidak bertambah. Dan plus hartanya jadi harta yang kotor. Gitu. Innal abrara lafi na'im. Satu lagi. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar dalam neraka. Sebaliknya, para pelaku kefajiran, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang maksiat, orang yang sesat, orang yang zalim, peminum khamar, mereka ini tempatnya adalah di neraka jahanam. Ya. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, bahwasanya kesengsaraan dan penderitaan yang kami rasakan, yang mereka rasakan mencakup penderitaan di dunia juga dan di alam. Jadi pokoknya sebetulnya orang-orang yang jahat ini dia udah diazab juga kok di dunia. Ya coba deh, maling ya, belum sampai ke akhirat aja kadang-kadang dia udah dipenjara, dihukum, digebukin dan lain sebagainya. Orang-orang yang berzinah, pelaku zina, nggak usah sampai di neraka lah. Di dunia aja dia udah kena penyakit macam-macam kadang-kadang. Udah sifilis, terus dia kena penyakit AIDS dan lain sebagainya. Jadi udah diazab juga sama Allah. Ini sebetulnya ya
nggak ada enak-enaknya sebetulnya untuk berbuat maksiat ya. Karena udah dibales Allah juga di dunia, di akhirat juga lebih parah. Gitu. Walaupun tadi saya balikin lagi sebagai manusia, manusiawinya manusia adalah memperturutkan hawa nafsu. Makanya Allah memberikan janji bagi orang-orang yang berhasil menahan hawa nafsunya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempat tinggalnya adalah surga yang penuh kenikmatan. Mengenai hisab mau tanya, apakah para nabi juga dihisab? Nah, apakah para nabi juga dihisab? Nah, jadi jangankan nabi ya, kok jadi nggak tuh? Apakah para nabi dihisab? Jangankan, kok jadi saya jadi ini blank. Nabi juga dihisab. Tahu nggak? Manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Baru nanti umat-umatnya, gitu kan? Ya tapi kalau insya Allah kalau Rasulullah mah tidak ada dosa ya, insya Allah tidak akan. Jadi dari manusia pertama hingga manusia terakhir tidak akan luput dari hisab, tak terkecuali. Nah, gitu. Dan di sini malah disebutkan orang kafir juga, tapi nggak ada gunanya orang kafir dihisab karena tahu dia akan masuk neraka juga. Jadi intinya tadi nabi-nabi juga akan dihisab. Kenapa? Kayak seperti Nabi Adam itu kan beliau sebetulnya ketakutan juga kan, makanya dia pasrah aja waktu dibilang bahwa umatnya nanti akan dihisab belakangan, ya nggak apa-apa, kata dia. Mungkin ini ya legowo, ya udahlah, saya banyak dosa karena tadinya kan Nabi Adam ini ada di surga, tiba-tiba dia dikeluarkan hanya karena melakukan satu kesalahan kecil, tidak nurut sama apa yang dikatakan. Jadi intinya semua akan dihisabnya. Oke, saya searching. Mana nih? Ini. Oke. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi yang khalaqaka menciptakanmu, fasawwaka lalu menyempurnakanmu, fa'adalak lalu menyeimbangkanmu. Alladzi dalnya 2 harokat, fasawwaka wawunya ingat ada tasdid dan dia 2 harokat, fa'adalak. Itu dalam alif dilarang. Wakaf Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang menciptakanmu, lalu menyempurnakanmu dan menyeimbangkanmu. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Lihat 8-nya. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. 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 Fi ayyi itu ada harokat alif ya, macam isim fasil bertemu dengan alif. Suratin, kotnya 2 harokat.
ada tanwin bertemu dengan mim, idgham bi gunnah. Sya'a, shinnya itu mad muttasil, raqabat. Fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak. Fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak. Fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla lamnya mad tabi'i, tukadzibuna ba-nya juga mad tabi'i, biddin itu ada alif lam samsiah dan dalnya ini mad alif disukun. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla sekali-kali tidak, bahkan kamu tukadzibuna mendustakan biddin, hari kiamat, hari pembalasan. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin. Wa inna 'alaikum lahafidhin. Wa inna dan sungguh 'alaikum atas mereka lahafidhin, ada penjaga. Ada malaikat-malaikat yang mengawasi. Wa inna nunnya gunnah, lahafidhin hanya mad tabi'i, dha-nya itu mad alif disukun. Wa inna 'alaikum lahafidhin. 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 Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin. Wa inna 'alaikum lahafidhin. Kiraman katibin, kiraman katibin, kiraman katibin, yang mulia, malaikat yang mulia, katibin, yang mencatat semua amal. Kiraman katibin, kiraman katibin, kiraman katibin. Ro-nya 2 harokat ya. Tanwin ketemu kaf itu ikfa, kiraman katibin, kafnya 2 harokat, ba-nya itu mad alif sukun. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin. Wa inna 'alaikum lahafidhin. Kiraman katibin. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna ma taf'alun. Mimnya 2 harokat. Ya, taf'alun, lam di belakang mad alif sukun. Ya'lamuna, mereka mengetahui, ma taf'alun, apa yang dilakukan. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna ma taf'alun. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal la tukadzibuna biddin. Wa inna 'alaikum lahafidhin. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im. Nunnya gunnah, 2 huruf.
nunnya gunnah, innal. Al-abrara, alif lam qamariyah, ba-nya qalqalah pantul, ro-nya 2 harokat, lafi, fa-nya juga mad tabi'i 2 harokat. Naim, belakang itu mad alif disukun. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang baik berada dalam kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Nunnya gunnah. Al-fujjara, alif lam qamariyah, jimnya mad tabi'i 2 harokat, fa-nya juga 2 harokat mad tabi'i, jahim, ha-nya mad alif disukun. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa inna, dan sungguh al-fujjara, orang-orang fujur, lafi jahim, berada dalam neraka jahim. Wa innal fujjara lafi jahim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi, yang khalaqaka, menciptakanmu, fasawwaka, menyempurnakanmu, fa'adalak, dan menyeimbangkanmu. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa saja dia membentukmu. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kali-kali tidak, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Wa inna 'alaikum lahafidhin. Dan sesungguhnya atas mereka ada malaikat-malaikat yang mengawasi. Kiraman katibin. Kiraman katibin, yang mulia, yang mencatat segala amal. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Innal abrara lafi na'im. Ya, orang-orang yang baik berada dalam kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sungguh orang-orang fujar, orang-orang yang berbuat maksiat fujur, berada dalam neraka jahim. Oke, ada pertanyaankah Bunda tentang itu? Ada pertanyaan Bunda? Oke, ini ada suara. Ya, insya Allah dimudahkan. Oke, ini sebelum berakhir nih, sedikit kasih sisipan ya, pengayaan. Pengayaan karena pekan lalu ya, itu ada hari libur ya, Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada beberapa yang japri tentang sebetulnya Maulid itu gimana sih? Gimana gitu kan. Nah, ini Bunda dengarkan dulu, semoga tidak jadi perdebatan. Kalau secara ininya ya, Bunda tahu apa itu yang disebut bid'ah ya. Jadi di dalam Islam itu ada namanya bid'ah. Bid'ah itu adalah setiap perbuatan yang diadakan dalam agama yang tidak ada dalilnya dan menunjukkan disyariatkan perbuatan tersebut. Nah, tapi bid'ah ini juga beda-beda. Ada bid'ah yang hanya berkaitan dengan masalah agama, dan ada bid'ah perbuatan yang tidak ada dasarnya dalam agama. Gitu. Jadi nggak semua yang tidak dilakukan di zaman Nabi itu disebut bid'ah. Gitu kan. Tergantung konteksnya. Dia ada hubungannya dengan agama, ritual, atau tidak. Nah, kalau dia ada hubungannya dengan ritual, itu bisa disebut bid'ah. Bid'ah yang apa sih namanya? Bid'ah yang dolalah, bid'ah yang sesat. Gitu. Nah, kalau Maulid ini gimana? Ini. Kalau ada dasarnya, hukumnya ini adalah
apa namanya, Maulid ini, nah ini karena kita ada hubungannya sama tradisi sih. Kalau Maulid ini sebenarnya apa sih? Bid'ah apa enggak sih? Ya kalau disebut bid'ah memang dia adalah diada-adakan ya. Dulu zaman Rasulullah tidak ada, para sahabat tuh juga tidak ada yang merayakan hari hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak ada. Terus kenapa bisa, dan disebutkan oleh para ulama, menyebutkan ini ngerinya karena kebetulan tidak ada dalil khusus. Kan kita kan kalau namanya orang Islam kan berdasarnya atas hadis ya, atas Al-Qur'an atau As-Sunnah. Tidak ada dalil, satupun dalil yang menunjukkan disyariatkannya Maulid Nabi. Tidak ada dalil satupun bahkan dari 4 mazhab ini tidak ada yang menganjurkan untuk Maulid Nabi. Gitu. Nah, terus nanti ada yang tanya, jadi Maulid Nabi itu nggak boleh, Kak? Gitu. Nah, intinya adalah gini, kalau para ulama itu menyebutkan bahwa ini takutnya adalah terdapat kemiripan dengan perayaan orang kafir. Ya, kan selain tidak memiliki landasan agama, sebetulnya ngerinya ini jadi mirip seperti Natalnya orang Kristiani. Natalnya orang Kristiani itu Natal hari kelahirannya Isa yang disebutnya sebagai Yesus. Takutnya ngerinya jadinya ke situ. Karena yang termasuk dalam perbuatan bid'ah yang mungkar adalah menyerupai orang kafir dan menyamai mereka dalam hari raya mereka dan perayaan mereka yang terlaknat sebagaimana yang dilakukan banyak orang awam dari kaum muslimin yang turut serta dalam perayaan orang Nasrani. Nah, itu ngerinya adalah seperti itu. Maka kenapa disebutnya bid'ahnya ini udah nyerempet-nyerempet jadi dolalah. Nah, tapi ada juga ulama yang menyebutkan bahwa ini lihat dulu dari konteksnya. Apa yang maulidnya itu seperti apa? Karena kebetulan yang pakai ada libur khusus maulid itu kan memang di Indonesia ya. Mungkin di negara-negara lain ini kayaknya tidak ada gitu kan. Jadi karena mereka tidak menyelenggarakan ritual khusus untuk di maulid gitu. Nah, sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa oh ini nggak apa-apa sih maulid ini karena bid'ahnya tapi bukan bid'ah yang apa namanya, bid'ah yang mustaqbah atau bid'ah yang dolalah gitu kan. Karena tujuannya adalah untuk mengenal kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Rasulullah ini, gitu kan. Masalahnya adalah kalau sudah diliburkan khusus seperti itu, akhirnya jadi ada ritual-ritual khusus. Kalau di sini mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi di desa itu ada ritual-ritual khusus pada waktu hari Maulid. Kalau kalau yang dimaksud kalau yang dimaksud Maulid, perayaan Maulid itu gunanya adalah untuk mengenang kembali mengenal sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terus dan itu apa namanya, umat Islam tuh jadi lebih mengenang itu kayaknya kalau sekarang konsepnya sudah jadi tidak seperti itu lagi ya gitu, karena jadi kadang-kadang ritualnya itu berbeda jauh, kegiatannya itu berbeda jauh dengan apa yang seharusnya ada gitu kan. Seharusnya kan dengan adanya mungkin ya, kalau oke ini Maulid, yuk kita adakan kajian isinya tentang Rasulullah itu gimana sih, apa kehidupannya itu seperti apa sih, itu mungkin mungkin nggak apa-apa ya karena tujuannya adalah untuk ini ngasih tahu lagi nih. Mungkin kalau momennya nggak Maulid agak susah gitu kan ketemu sama yang apa agenda-agenda yang lain. Makanya di momen Maulid ada dikasih kajian-kajian khusus tentang Rasulullah, tentang perjalanan Rasulullah. Nah, ini kebanyakan ulama masih menyatakan bahwa ini adalah insya Allah ya, saya bilang, karena saya bukan ulama ya, ini saya cuma mengutip ulama-ulama yang, insya Allah ini adalah bid'ah yang terpuji, hasanah. Ya, jadi bukan bid'ah yang dolalah, gitu kan. Atau bid'ah yang mustaqbahah, bid'ah tercela. Nah, masalahnya Maulid di Indonesia ini
ini tercampur oleh ritual-ritual syirik yang bahkan tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, kalau Bunda tahu nih ya, di pas waktu Maulidan di beberapa daerah, kalau di Jawa Timuran itu ada loh perayaan Maulid itu malah tuh kayak mungkin maksudnya selawatan kali ya, tapi selawatannya tuh sambil joget-joget, lompat-lompat, lari-lari. Terus ada kayak ritual nggak ngerti maksudnya apa, mereka tuh kayak kayak panggil-panggil arwah gitu, panggil-panggil arwah. Terus ada juga di beberapa sebentar, di Garut disampaikan di Garut Jawa Barat, ini ada orang Garutnya. Itu ada namanya upacara ngalungsur. Upacara ngalungsur ini adalah proses upacara ritual di mana barang-barang pusaka peninggalan Sunan, karena disebutnya Sunan Rohmat. Ya Allah, alam saya juga nggak tahu ya Sunan Rohmat. Sunan Godok atau Kian Santang kalau Bunda pernah itu. Itu jadi setiap setahun sekali dibersihkan dan dicuci dengan air bunga dan digosok dengan minyak wangi supaya tidak berkarat. Ya, difokuskan cuma di Kampung Godok ini, di Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangpawitan. Nah, terus ada juga tradisi untuk ziarah-ziarah ke makam para wali, digelar pokoknya kayak gitulah. Itu tradisi apa namanya? Tradisi yang pada waktu Maulid yang kok tidak disyariatkan di dalam Islam. Ini kok jadi mirip kayak ini ya, jadi kayak ritual Hindu. Terus nanti ada yang nanya nih ke saya nih, biasanya suka nanya, boleh nggak sih sebetulnya kita ziarah ke makam para wali dan lain sebagainya. Pada konsepnya, ziarah ke kuburan manapun itu memang boleh. Tujuannya untuk apa? Untuk mengingat kematian. Masalahnya, akhirnya orang-orang ini yang ziarah ke makam-makam tertentu karena dianggapnya ini sudah levelnya ini sudah wali gitu kan. Akhirnya pas waktu ziarah dia bukan ziarah tapi doa di makam. Doanya bukan lebih parah lagi, kadang-kadang doa ini bukan doain supaya apa ya? Ya supaya arwah si wali ini tidak apa ya? Maksudnya diterima di sisi Allah, diampuni dosanya, enggak, malah doanya untuk diri sendiri. Ya, banyak kalau misalkan naudzubillah min dzalik, kalau ziarah-ziarah para wali ini mereka malah doanya itu adalah doanya untuk diri sendiri. Dia pengen keberkahan itu, makanya dia sampai ziarah seperti itu. Nah, itu makanya kenapa baiknya kalau ziarah doang, masalahnya kalau ziarah itu akhirnya jadi ada ritual khusus sih. Ya kalau cuman berkunjung ke kuburan itu memang boleh, karena untuk mengingat kematian. Untuk mengingatkan kita bahwa one day kita akan tinggal di situ. Oke, selebihnya tidak. Terus balik lagi ke ritual tadi ya, ke ritual ini buat insight aja ya. Kenapa kok ada ulama yang menyebutkan bahwa ini sebetulnya bid'ah? Karena ya itu tadi, ngerinya ini jadi ritual. Di Kudus, Jawa Tengah, itu ada tradisi tertentu pada waktu hari Maulid ya. Namanya itu kirap ampiang di depan Masjid Wali. Karena dulu awalnya penyebaran agama Islam kan memang karena dulu Islam itu kan ya agama sangat baru ya. Dulu yang udah ada itu apa? Hindu dan Buddha. Makanya ini kayak ada akulturasi gitu kan. Ya mungkin tujuannya adalah biar lebih mudah diterima sama masyarakat sekitar gitu kan. Nggak bisa langsung saklek gitu kan. Agak susah untuk diterima. Tapi sebetulnya kalau sudah ini kan harusnya sudah disempurnakan. Nah, tradisi ampiang ini adalah yaitu tadi mirip kayak sawalan, mungkin kayak sawalan di Jogja atau apa ya. Yang jadi ada nasinya tuh kayak gundukan gitu. Kayak tumpengan gitu, ada dihiasi dengan ampiang itu kayak terus kerupuk juga, terus dikeliling-kelilingin, jadi tumpengnya itu dihias-hias, walaupun ujung-ujungnya nanti dimakan bareng-bareng juga, tapi akhirnya jadi lebih mirip kayak ritual kesenian jadinya. Kayak tetap aja orang-orang di situ tidak tahu bagaimana Rasulullah SAW
Tidak tahu bagaimana Rasulullah lahirnya kapan, ibunya siapa, terus bagaimana kok poligaminya Rasulullah itu seperti apa, itu nggak tahu, tetap aja. Nggak ada ngefeknya. Mereka cuma tahu, kita mau maulidan yuk, muludan, muludan. Muludan, tapi nggak tahu konsep yang lainnya. Terus bahkan di mana ya? Kalau di Padang itu, Padang Pariaman tuh ada namanya bunga lado. Nggak tahu masih ada nggak sih bunga lado gitu. Jadi kalau pas lagi maulidan itu ada kayak ritual khusus. Jadi ada pohon hias berdaun, hiasan pohon-pohonan gitu, tapi hiasannya tuh uang-uang. Uang-uang. Walaupun maksudnya adalah ini uang-uang ini sengaja dipercantik, ditaruh, ditempel-tempelin kayak pohon-pohonan, kok jadi kayak pohon Natal jadinya. Walaupun ujung-ujungnya adalah uang-uang itu nanti akan digunakan untuk menyumbang masjid atau apa-apa. Gitu. Nah, ada lagi yang di Jawa Timur, di Madura tuh, ya tradisi muluden ya. Walaupun itu diisi dengan pembacaan Barzanji. Barzanji itu riwayat hidup Nabi Muhammad. Masalahnya Barzanji itu kan bahasanya bukan bahasa Indonesia ya. Jadi kadang-kadang orang cuma tahu aja, cuman hafal aja lirik Barzanjinya tapi nggak tahu ini teh apa isinya gitu kan. Nggak tahu tetap aja. Jadi kayak cuman sekadar kayak nyanyian aja. Ya. Terus sama ini ada tumpeng-tumpengnya mirip kayak sesajen. Mirip kayak sesajen kayak di Bali gitu. Tumpeng-tumpeng itu terus keliling-keliling gitu. Terus laki-laki perempuan campur aduk sambil membaca Barzanji gitu kan. Terus sambil agak joget-joget sih jadinya. Teriakan. Jadi di mana esensi dari memperingati hari lahirnya Muhammad yang kata Nabi Muhammad SAW yang katanya jadi kita jadi memahami bagaimana Rasulullah. Nggak ada ngefeknya. Gitu kan. Makanya bisa dipahami bunda-bunda, tolong dipahami. Jadi jangan ini, waduh, kadang-kadang suka gitu ya. Ini Bu Risma alirannya beda nih. Dia nggak mau ulitan. Bukan maksudnya nggak mau ulitan. Lihat dari konteksnya seperti apa gitu kan. Ini kenapa disebut bid'ah itu juga bukan para ulama itu saya yakin mereka tidak asal membid'ah-bid'ahkan ya, tahu konsepnya. Karena dikhawatirkan seperti ini. Jadi maulid Nabi jadinya seperti ritual. Gitu. Mereka lupa bahwa Rasulullah SAW ini adalah pribadi yang mulia. Bunda tahu bahwa Rasulullah SAW ini, nah ini yang sering digembar-gemborkan adalah Rasulullah ini adalah tukang kawin, poligami, istrinya banyak. Mereka nggak tahu bahwa Rasulullah SAW nggak mungkin dia beristri banyak, poligami kalau nggak disuruh Allah. Dan itu pun, tahu nggak, selama Rasulullah itu menikah dengan Khadijah ya, pada waktu usia dia 25 ya, 25. Dan itu menikah sampai Khadijah meninggal. Bayangkan, padahal waktu menikah dengan Khadijah itu udah usia 40 tahun loh. Usia 40 tahun loh. Rasulullah masih 25. Tapi setia sampai mati. Sampai punya anak-anak, setia. Dan waktu Rasulullah ini kehilangan Khadijah, sedihnya sesedih-sedihnya sedih gitu. Saking lebaynya sedih. Sedih banget karena kehilangan banget. Benar-benar kehilangan sekali sosok Khadijah. Karena biar bagaimanapun Khadijah ini tuh apa ya namanya? Bayangkan pada waktu tidak ada seorang pun yang beriman pada ajaran yang diajarkan sama Rasulullah, tidak beriman kepada Islam, Khadijah ini jadi pendukung nomor 1. Gitu kan. Di saat Rasulullah ini tidak punya apa-apa, terus Khadijah ini justru mensupport Rasulullah perjalanan dakwahnya Rasulullah. Gitu. Nah, terus lagi nah, orang-orang tidak tahu itu, orang-orang di luar sana tidak tahu itu bahwa Rasulullah itu sebetulnya aslinya monogami. Itu apa sih namanya monogami. Baru kemudian setelah akhirnya Khadijah meninggal, akhirnya menikah dengan Aisyah, itu pun juga menikahnya karena gini kan, karena Rasulullah itu mungkin sendiri, sebatang kara, mungkin banyak kan galau atau sebagainya. Gitu kan. Kemudian anak dari
sahabatnya Abu Bakar Asy-Siddiq ini waktu itu memang masih belia. Nah, ini yang sering disebut-sebut oleh kaum di luar sana yang pengen menyerang Islam, dibilangnya Rasulullah ini adalah pedofil. Nauzubillah min zaliknya. Enggak. Justru tidak. Walaupun waktu itu Rasulullah itu menikah dengan Aisyah pada waktu Aisyah itu usianya masih muda banget, belum balik. Usia 7 tahun. 7 tahun kalau nggak salah ya. Nah, itu pun pada waktu 7 tahun itu lebih ke bukan sebagai istri, tapi lebih kepada apa ya namanya, keceriaannya Rasulullah gitu kan. Karena anak-anaknya Rasulullah kan juga sudah tidak ada yang kecil lagi kan, udah pada gede-gede gitu kan. Nah, dia tuh nggak ada teman, Rasulullah itu tidak ada teman di rumah. Teman yang buat dia ketawa, menghilangkan segala lukanya karena kehilangan Khadijah, dan kemudian disusul dengan kehilangan pamannya kan, Abu Thalib. Akhirnya karena ada dan si Aisyah ini lagi lucu-lucunya gitu, lagi apa ya namanya, lagi ya seanak-anaknya itu lah. Nah, ini justru adalah bagaimana Allah memuliakan perempuan. Bagaimana ternyata di dalam Islam itu tidak ada konsep adopsi. Ini sebenarnya menunjukkan juga kepada kita, kepada umat Islam, bahwa tidak ada konsep adopsi di dalam Islam. Kenapa? Karena sampai kapanpun, ya nanti tuh anak adopsinya itu jadinya adalah jadi bukan mahram, entah bukan mahramnya si ibu atau bukan mahramnya si bapak. Makanya sebetulnya mungkin tadinya di Arab itu biasa ya adopsi anak. Makanya mungkin tadinya biar ada lucu-lucuan gitu di rumah, ada ya mau adopsi anak lah gitu. Tapi dalam Islam tidak ada konsep itu. Makanya dinikahkan saja. Dinikahkan. Tapi juga pada proses awal sebelum masa balik itu lebih ke sama Aisyah ini hubungannya itu jadi kayak ayah sama bapak aja. Diajak ayah sama bapak, ayah sama anak gitu kan. Jadi ajakin lomba lari lah, terus Rasulullah ikut mainan boneka dengan Aisyah. Aisyah ini kan masih kecil, masih mainan boneka. Diajak main boneka dan lain sebagainya. Baru pernikahan yang benerannya, bertindak sebagai istri yang beneran itu saat Aisyah itu sudah balik. Dan ingat, baliknya orang Arab sama baliknya orang Indonesia lah beda lah. Selain mereka tuh lebih bongsor, jauh lebih bongsor, terus juga ya lebih matang gitu. Nah, itu baru dinikahi dengan maksudnya benar-benar berfungsi sebagai istri gitu kan. Nah, selebihnya kan habis itu Aisyah ini kan di madu ya. Maksudnya Rasulullah ini menikah dengan yang lain-lainnya. Dan itu pun atas perintah Allah. Bukan atas kemauan Rasulullah. Makanya yang dinikahin sama Rasulullah itu punya nilai-nilai historis yang berbeda. Dan tidak ada satupun yang gadis. Satu-satunya yang masih gadis itu cuma Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Yang lain sudah tidak gadis lagi. Ya, karena memang mungkin mereka adalah mualaf yang meninggal sama suaminya gitu kan. Dan kayak gitu, dan semuanya ada apa ya? Ada maksud terselubung dari Allah. Bayangkan. Ininya poligaminya tuh berbeda. Bukan poligami karena nafsu. Ingat, masih ingat lagi, makanya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang menahan hawa nafsunya, maka mereka akan mendapatkan surga. Orang-orang yang berpoligami bukan karena nafsu, insya Allah akan mendapatkan surga. Insya Allah akan mendapatkan surga. Jadi tujuannya bukan hanya semata-mata biar, aku udah terlanjur cinta sama dia. Dalaran Krisno Stoklino. Terus akhirnya nikah gitu kan. Tapi nikahnya bukan yang lebih tua dan tidak ada keinginan untuk apapun. Ya cuman pengen nikah aja. Karena dia lebih cantik, lebih muda, belia dan lain sebagainya. Itu. Khawatirnya ini poligaminya itu jadi poligami yang tidak disyariatkan dalam Islam dong. Poligami itu kalau orang-orang kan bilang aku ngikutin sunnah Nabi poligami. Kalau poligami ini ternyata hukumnya cuma sunnah, sedangkan yang wajib itu adalah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan makhraj, dengan tajwidnya, maka yang harus diutamakan adalah dia harus bisa baca Al-Quran dulu dengan baik dan benar, baru dia kepikiran untuk poligami.
Ya, fardu ainnya dulu, karena kalau fardu ain itu kalau tidak dilakukan dia dapat dosa. Kalau tidak dilakukan dia dapat dosa. Ya, sedangkan kalau sunnah tidak dilakukan nggak dapat dosa. Tapi kalau dilakukan dengan baik, insya Allah dapat pahala. Gitu kan. Jadi poligaminya Rasulullah ini berbeda dengan poligaminya manusia-manusia kebanyakan orang-orang zaman sekarang. Bayangkan, Aisyah ini paling cantik dan satu-satunya gadis. Satu-satunya gadis di jajaran istri-istrinya Rasulullah. Dan qadarullahnya paling pintar. Paling pintar. Hadis-hadis ini banyakkan diriwayatkan lewat perantaraannya Aisyah radhiyallahu anha. Segitu hebatnya ibunda Aisyah, maksudnya Aisyah radhiyallahu an. Segitu hebatnya, segitu alimnya Aisyah radhiyallahu an, dia pun masih punya sifat cemburu. Bayangkan, sama-sama manusia ya, Mbak. Ya, Aisyah aja yang segitu sibuknya otaknya ya, meriwayatkan banyak hadis, hafal Quran 30 juz dan lain sebagainya, dan dinikahi oleh manusia paling sempurna di muka bumi ini, yang akhlaknya paling sempurna di muka bumi ini, masih cemburu setengah mati. Cemburunya sama siapa? Lucunya, Aisyah radhiyallahu anha ini paling cemburu dengan Siti Khadijah. Padahal waktu menikah dengan Aisyah, Siti Khadijah ini udah meninggal, itu paling cemburu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini sering banget menyebut nama Khadijah. Sering banget menyebut nama Khadijah. Bayangkan, berarti kan cintanya Rasulullah ini sebetulnya kepada Khadijah. Khadijah yang dinikahi pada waktu dia sudah janda, udah tua, padahal Rasulullah masih cakep-cakepnya, masih muda belia. Masih usia 25. Nah, dan disebutkan sifat cemburunya Aisyah ini merupakan bukti ketulusan cintanya kepada Rasulullah. Bahkan kalau disebutkan dalam sebuah hadis ya, kalau kecemburuannya terhadap Khadijah melebihi perasaan cemburunya terhadap istri-istri Rasulullah lainnya. Rasulullah ini adalah sosok yang sangat romantis. Masya Allah, romantis banget. Romantis ya. Jadi, ini balik lagi. Orang tuh kalau menikah dengan seorang yang agamanya bagus, yang takut sama Allah, insya Allah tidak akan pernah disia-siakan. Tidak akan pernah disia-siakan sama orang itu. Salah satu bukti romantisnya Rasulullah ini, salah satunya ini yang paling menarik adalah suatu hari ini Aisyah radhiyallahu anha ini pas waktu lagi berdua sama Rasulullah, ini Aisyah itu gelisah, ngintip aja jendela kayak pengen lihat apa gitu kan. Terus bilang, Rasulullah memperhatikan dong istrinya, ini ngapain sih ngintip-ngintip apa gitu kan. Dan Aisyah ngintip-ngintip, terus itu ada acara apa ya? Ada acara apa ya? Di situ ada keramaian di Mekah. Biasa ya, orang-orang Mekah dulu juga suka lah mengadakan keramaian. Biasanya mungkin syair-syair, penyair itu saling memamerkan syairnya atau lainnya. Aisyah tuh gitu terus, jadi ngelihat ngintip ke jendela, lihat terus bergumam. Biasa kan perempuan suka gitu ya, suka ngasih kode-kode ke laki-laki, ke suami. Kode-kode yang suami kadang-kadang nggak ngerti kodenya apa. Itu ngapain ya? Kayaknya seru banget ya. Itu ada apa ya kayak gitu kan. Akhirnya Rasulullah bilang, kenapa? Kamu mau lihat ya? Mau lihat ya? Ya biasa, perempuan. Biasa berkelit dulu. Enggak sih gitu. Tapi dia tetap aja gitu ngasih kode. Itu ada apa ya? Di luar ada apa ya? Akhirnya Rasulullah bilang, kamu mau lihat? Yuk, saya anterin. Saya temani kamu untuk melihat. Diajaklah melihat terus. Aisyah seneng banget dong. Aduh, asik gitu. Mana mungkin kebayanginnya adalah insya Allah ini Rasulullah ini adalah sosok yang sangat mulia ya. Tidak hanya itu, juga fisiknya juga sempurna banget, insya Allah. Terus digandenglah Aisyah sama Rasulullah ke tempat keramaian itu untuk ngeliat entahlah apa itu, pertunjukan apa. Terus sudah sampai di sana, ngelihat Aisyah tuh senang banget ngelihatnya. Kayaknya excited gitu kan, perempuan suka gitu ya, excited banget. Laki-laki sih sebenarnya nggak tahu nih excitednya di mana, tapi ngelihat istrinya excited, dia jadi ikut excited. Bagaimana bahasa cintanya Aisyah dan Rasulullah ini physical touch banget. Ini Aisyah waktu nonton itu begini. Aisyah itu kayak bersandar di bahunya Rasulullah. Jadi kayak ngelihat gini.
Pokoknya ya so sweet banget dah sambil pegangan tangan sama Rasulullah. Lihat gitu aja. Udah lama nih Rasulullah nanya, "Udah belum kamu ngelihatnya?" "Belum, mau lihat lagi," gitu kan. Terus Rasulullah sabar, oke ngelihat walaupun mungkin Rasulullah nggak tahu ngeliatin apa ya, tapi karena istrinya senang ya udah dia menyenangkan hati istrinya, nemenin terus. Terus lama-lama eh, ditanya lagi, tanya yang kedua kali, udah belum? Udah selesai belum melihatnya? Belum, mau lihat lagi. Tunggu ya sebentar aja gitu kan. Ya sabar lagi ngeliat lagi. Habis itu, udah belum ngeliatnya? Belum sebentar lagi ya, sampai 3 kali tuh. Tapi mungkin udah mau waktunya sholat kali jadi ya harus pulang. Terus habis itu, udah ya, akhirnya sudah. Terus Rasulullah nanya akhirnya, sebetulnya apa sih yang menarik dari pertunjukan itu gitu? Apa sih gitu? Dan Aisyah dengan polosnya dia bilang, enggak sih, cuman pengen ngeliatin aja ke orang-orang betapa kamu mencintai saya gitu kan. Karena dari bahasa tubuhnya tuh kelihatan bahwa mereka adalah pasangan couple yang couple goals bang, gitu. Seromantis itulah Rasulullah. Dan bayangkan Rasulullah ini adalah pribadi yang mulia ya. Dan mungkin Rasulullah juga melakukan yang sama kepada istri-istri yang lain, walaupun istri-istri yang lain ini adalah istri-istri yang sudah apa ya, sudah janda lah, nggak bisa dibandingin sama Aisyah. Nah Aisyah ini sebenarnya penjemburu banget. Aisyah ini juga pernah cemburu sama Safiyah. Safiyah ini adalah salah satu istrinya Rasulullah, ya, Safiyah bin Huyai. Safiyah binti Huyai ya. Jadi bin. Safiyah ini adalah istri Nabi yang dulunya tawanan Yahudi, orang Yahudi. Cantik, kulitnya putih, parasnya cantik ya mirip-mirip kayak orang-orang Yahudi yang itulah, yang cantik-cantik itu. Nggak cuma Aisyah yang cemburu, istri-istri yang lain tuh juga cemburu. Dan Aisyah ini selalu menunjukkan kecemburuannya kepada Rasulullah. Apalagi saat mengenalkan Safiyah kepada para sahabat, Aisyah ini cemburu banget. Cemburu banget sama kecantikan Safiyah. Tapi maksudnya Aisyah ini pun nggak kalah cantik. Cantik banget Aisyah. Tapi dia masih cemburu sama Safiyah ya. Namanya sama-sama perempuan ya. Menyadari Aisyah yang cemburu, Rasulullah bertanya, apa yang kau lihat tuh hai wanita berambut pirang? Oh ya ini, awal ceritanya adalah gini. Jadi pas waktu Rasulullah ini mau menikahi Safiyah, ya ini juga atas petunjuk dari Allah. Kan kalau nikah kan ya dia ya ngasih tahu mau nikahin, tapi kan biasanya istri-istrinya tuh nggak mau datang lah ya. Nah, si Aisyah tahu Rasulullah mau menikah. Aisyah radhiyallahu anha ini sengaja dia pakai cadar, nutupin semua wajahnya, dia sengaja pengen datang ke nikahannya ini. Dia pengen lihat sendiri bagaimana cantiknya si Safiyah. Sengaja dia duduknya di paling pojok. Walaupun pakai cadar kan matanya tetap kelihatan. Rasulullah melihat. Rasulullah tuh kebetulan ngelihat, waduh, ada Aisyah. Waduh, Aisyah ngapain ke sini gitu kan. Waduh, jangan-jangan kenapa-napa nih. Rasulullah meminta diri, izin lah sama Safiyah. Safiyah, tunggu sebentar ya. Aku mau sana dulu. Gitu. Ke sana ngapain? Mau ngejar Aisyah. Oh, Aisyah tahu. Waduh, Rasulullah tahu kalau itu dia. Aisyah meninggalkan tempat itulah. Jadi kayak adegan-adegan yang adegan-adegan drama romantis dia pergi, kayak ada kejar-kejaran gitu. Aisyah. Terus Aisyahnya tetap lari. Kan namanya perempuan itu ya. Perempuan itu kalau dikejar itu sebetulnya kalau lari itu sebenarnya pengen dikejar gitu. Pengen dikejar aja gitu, pengen dikejar. Dikejarlah sama Rasulullah. Aisyah, kamu kenapa? Oke. Aisyah itu kamu kenapa? Lihat Aisyah mukanya udah cemberut gitu kan. Aisyah ini cemburu kan sama kecantikan Sofia. Aisyah nggak ngasih tahu, tapi Rasulullah tanya lagi, apa yang kau lihat wahai wanita berambut pirang? Rambutnya Aisyah ini pirang. Aisyah dengan BT-nya bilang, aku melihat seorang wanita Yahudi gitu dengan BT-nya gitu kan. Maksudnya dia menggambarkan kecemburuannya dengan seperti itu, dengan berkata jutek kepada Rasulullah. Rasulullah cuma tersenyum. Ya, pokoknya Rasulullah menjelaskan ini kan perintah dari Allah ya. Terus begini. Terus akhirnya Aisyah bilang,
Ya, Rasulullah bilang, kamu nggak boleh bilang gitu, janganlah kau berkata demikian karena Safiyah telah masuk Islam dan menjadi muslimah yang baik. Insya Allah perintah poligaminya ini dari Allah. Terus Aisyah masih cemburu dong, walaupun dia berilmu. Bayangkan ini syekhah gitu, syekhah itu lebih 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 dahsyat daripada ustazah karena udah ilmunya udah sangat inilah. Aisyah bilang lagi, Rasulullah, kalau misalkan ada kamu menggembala kambing, bukan kambing, kamu menggembala domba. Ada 2 padang rumput. Satu padang rumput ini padang rumput yang biasa dipakai sama penggembala-penggembala lainnya. Yang satu lagi adalah padang rumput yang belum pernah disinggahi oleh penggembala lain. Kira-kira kamu akan mengembalakan dombanya kemana? Ini pertanyaan yang kode banget dari Aisyah. Rasulullah mungkin tahu ya. Dia langsung menjawab. Ya tentu saja aku lebih memilih tempat menggembala domba yang belum pernah disinggahi oleh penggembala domba lainnya. Rumputnya masih segar, masih bagus, masih fresh dan lain sebagainya. Jawaban seperti itu aja membuat Aisyah tuh berbunga-bunga. Pipinya tuh jadi bersemu-semu merah. Ya, Masya Allah, ya ampun, itu kan, itu berarti Rasulullah cintanya sebenarnya sama aku. Aku kan satu-satunya perawan yang dinikahi sama Rasulullah. Kayak gitu. Ya, bayangkan. Terus, banyak cerita-cerita seperti ini yang bahkan tidak diketahui oleh orang banyak. Orang banyak, walaupun sudah berkali-kali maulidan. Gitu. Jadi kalau ditanya sebetulnya esensi maulid itu seperti apa? Kalau misalkan esensi maulid itu adalah gunanya supaya kita lebih mengenal kepada Rasulullah SAW dan kehidupannya dan kita jadi meneladani apa yang meneladani Rasulullah, ya makanya sebetulnya mungkin kalau misalnya ada pas maulid itu nggak ada ritual-ritual, tapi lebih ke kajian tentang sejarah Rasulullah. Atau sebelum menjelang hari H Maulid itu sudah ada lebih ke series Rasulullah story gitu, Rasulullah's journey. Jadi tentang perjalanan hidup Rasulullah series. Gitu. Jadi benar-benar seperti itu. Jadi balik lagi, ya. Mana deh, hehehe, ketawa yang mana nih? Balik lagi, ya, mencintai Rasulullah bisa dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah terlebih dahulu mungkin ya. Ya, tapi kan kita tidak bisa tahu sunnah-sunnah yang mana kalau kita tidak pernah mengenal Rasulullah. Belajarnya yang mana? Belajar yang mana? Makanya perlu kalau mungkin Bunda harus ikut rajin-rajin juga untuk ikut kajian-kajian. Ini sekarang banyak kajian-kajian ya tentang Rasulullah lah. Terus ada beberapa buku-buku yang insya Allah sahih untuk jadi acuan sejarah Rasulullah SAW. Begitu. Mencintai Rasulullah bisa dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, sunnah Rasulullah, benar. Tapi jangan sampai sunnahnya diiniin, tapi fardu ainnya ditinggalkan. Gitu. Yes. Adakah lagi pertanyaan Bunda-Bunda Solehah? Adakah pertanyaan Bunda-Bunda Solehah? Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah 6.49, sudah ada, ya insya Allah kalau tidak ada pertanyaan, ya marilah kita tutup pengajian hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.